Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang saya banggakan, bagaimana keadaannya dalam keadaan sehat walafiat, dan Pak Ridho akan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini Pak Rid akan menjelaskan tentang ide kreatif dalam iklan, slogan, dan poster. Ini ada di bab 2 ya. Apa saja yang perlu saya jelaskan? Di sini nanti ada 5 materi yang saya jelaskan. Cuma Pak Rid akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster. Baik, kita perhatikan untuk pengertian dan ciri-ciri ya. Pengertian iklan. Nah, di sini kita perhatikan anak-anak. Iklan dan slogan, kemudian poster. Ini perhatikan ciri-cirinya sehingga kalian nanti bisa membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Nah, maksudnya di sini biasanya iklan itu adalah untuk menawarkan ya produk ataupun jasa. Nah, produk yang kita iklankan yaitu berupa biasanya dalam sembako ataupun yang lain. Dengan tujuan apa? Nanti masyarakat mengetahui dan untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, ini yang dimaksud dengan iklan ya, jadi media pemasaran. Kemudian kalau slogan ya, slogan. Nah, ini kita lihat ya. Slogan itu adalah eh, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Nah, yang dimaksud kalimat pendek ini ada berupa kalimat sebab dan akibat. Contohnya, ya, belajar giat prestasi tercapai. Nah, ini yang dikatakan sebagai kalimat pendek, ya, dengan tujuan nanti orang lain bisa mengerti maksud dan tujuan atau visi-visi yang disampaikan. Kemudian poster. Nah, poster ini berarti plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukuran poster cukup besar, warna mencolok. Nah, ini biasanya lebih dominan kepada gambar ya. Kalau untuk kalimatnya hanya sedikit, lebih menyolokkan kepada gambar. Berikutnya ciri-ciri. Nah, ini kita perhatikan ciri-cirinya sehingga kalian nanti bisa membedakan juga apa ciri iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, nah ini ciri-ciri iklan, informatif dan komunikatif. Maksudnya informatif ini adalah untuk memberitahukan kepada halayak ramai. Komunikatif ini terjadi interaksi ya antara si pembuat iklan kemudian dengan masyarakat yang membacanya, terjadi komunikatif sehingga tertarik untuk membeli. Kemudian berikutnya objektif ya dan jujur. Maksudnya objektif, apa yang kita tampilkan dalam iklan itu memang benar-benar bisa dapat dipercaya. Kemudian jujur dalam arti misalkan kalau kita menawarkan produk dalam bentuk makanan ya. Nah, apa yang kita buat itu sesuai dengan apa yang diiklankan, bahan-bahannya semuanya tidak mengandung bahan pengawet dan sebagainya ya. Nah, diiklankan tidak mengandung bahan pengawet ya, berarti apa yang kita buat itu tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, itulah yang dinamakan jujur ya. Jadi antara yang ditawarkan dengan yang dibuat itu sesuai, tidak menyimpang, tidak melakukan pembohongan. Kemudian berikutnya, maksudnya di sini adalah singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Kalimatnya itu singkat, ya. Jadi singkat, tidak terlalu berlebihan, ya, hanya beberapa kata-kata saja. Kemudian padat, semua yang kita tampilkan dalam bahasa iklan itu sudah ada semuanya, ya. Kemudian jelas, nah, jelas ini tidak menimbulkan tanda tanya dari pembaca, ya. Kemudian
mudah dipahami. Apa yang kita iklankan itu mudah dipahami dan mudah diingat sehingga orang ini tidak bingung ya, kemudian tertarik untuk membelinya. Kemudian yang nomor 4 di sini adalah tidak menyinggung pihak lain. Maksudnya kita membuat iklan itu tidak boleh menjelek-jelekan produk orang lain. Jadi ya kita buat sendiri, ya kita tampilkan, yaitu kita tidak boleh menjelek-jelekan produk orang lain. Itulah yang tidak boleh menyinggung pihak lain. Yang berikutnya adalah menarik perhatian khalayak tentunya. Makanya iklan itu bersifat persuasif, yaitu mengajak dan membujuk sehingga orang lain ini tertarik untuk membelinya. Makanya kalau kita membuat iklan itu menarik dan membuat orang ini untuk membelinya. Ya, itulah yang dikatakan menarik perhatian khalayak. Kemudian berikutnya di sini adalah ciri-ciri slogan. Nah, apa saja ciri-ciri slogan? Yang pertama, kalimatnya menarik. Nah, ya, kalimatnya menarik ini tentunya membuat orang ini untuk membaca dan memperhatikan. Kemudian berikutnya kalimatnya pendek, ya sama tidak terlalu berlebihan. Kalimat-kalimatnya bukan dalam bentuk paragraf, tapi mungkin dalam bentuk satu kalimat itu sudah bisa dijadikan pedoman bagi pembaca. Contoh misalkan membuang sampah pada tempatnya, ya, lingkungan bersih dan sehat. Nah, di sini hanya beberapa itu, tidak terlalu berat. Marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar itu terlalu berlebihan. Jadi yang dimaksud kalimat membuang sampah pada tempatnya, ya, lingkungan bersih dan sehat. Nah, dengan begini sudah tahu maksudnya. Oh, berarti kalau kita membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kita ini akan bersih, kemudian masyarakatnya akan sehat. Kemudian berikutnya di sini adalah kalimatnya mudah dipahami. Seperti tadi yang saya berikan contoh, oh ini mudah dipahami, berarti membuang sampah pada tempatnya, ya, mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Lek membuang sampah pada tempatnya, otomatis lingkungan akan bersih dan sehat. Nah, ini yang dimaksud mudah dipahami, tidak terlalu berbelit-belit. Kemudian yang keempat, ini kalimat yang menjelaskan visi dan misi dan tujuan. Nah, seperti tadi yang saya kasihkan contoh, apa visi dan misinya agar masyarakat peduli terhadap lingkungan, juga terhadap kesehatan manusia. Tujuannya apa? Nah, ini tadi tujuan kita membuat iklan itu biar masyarakat peduli terhadap lingkungan dan kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian berikutnya kalimat bersifat persuasif, singkat dan jelas. Iklan, slogan dan poster itu memang kalimatnya bersifat persuasif. Apa? Berupa ajakan atau bujukan sehingga orang lain ini mau melakukan apa yang disampaikan oleh si pembuat slogan atau pembuat iklan, ya. Terus kemudian kalimatnya singkat dan jelas. Singkat tidak terlalu berlebihan, jelas ini sudah bisa dipahami, tidak menimbulkan tanda tanya. Baik, kita lanjut. Ciri-ciri poster. Nah, ini adalah yang terakhir adalah ciri-ciri poster. Yang pertama adalah desain grafis. Teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Jadi poster itu lebih mengarah kepada gambar, ya. Ini berarti komposisi gambar. Jadi kalimat tidak terlalu berlebihan. Jadi ada gambar, kemudian ada beberapa kalimat yang mendukung dari gambar tersebut. Kemudian nomor 2, ditempel di dinding tempat-tempat umum atau permukaan datar. Nah, biasanya ini kalau ada gedung, ya, ada dinding yang besar, kita tempel di situ atau dalam bentuk video, ya, tapi di situ menampilkan gambar. Kemudian di pasar, di terminal atau di pertigaan jalan yang bisa dilihat oleh masyarakat, ya. Ini mencari mata perhatian sekuat mungkin. Jadi ketika orang lewat bisa melihat, walaupun tidak membaca kalimat secara utuh, tapi sudah tahu gambar. Kalimatnya biasanya pendek. Kemudian yang ketiga, dengan warna-warni kontras, ya, dan kuat. Nah, di sini
lebih menonjolkan kepada warna ya, sehingga menarik. Wah, ini gambarnya sangat menarik ya, warna-warninya kontras dengan backgroundnya dan sebagainya. Kemudian poster menggunakan bahasa yang singkat, semuanya bahasanya singkat dan jelas, sehingga orang membaca itu tidak sampai belum selesai, tapi membaca secara singkat sudah selesai, maksud dan tujuannya sudah dipahami. Nomor 5 adalah menonjolkan gambar. Ya, jadi seperti tadi yang Pak Aris sampaikan bahwa poster itu lebih dominan kepada gambar. Yang keenam, poster dapat dibaca sambil berlalu. Nah, seperti saya tadi jelaskan, sambil mengendarai mobil ya atau sambil berjalan kita melihat sambil membaca ya sudah. Nah, nanti kalau terlalu banyak itu juga membahayakan sambil jalan melihat, wah di depannya ada tiang listrik kita bisa nabrak. Tapi dengan gambar kemudian kita baca sekilas sudah sambil berlalu sudah selesai gitu. Kemudian yang nomor 7, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Nah, maksudnya apa? Ukuran agak sedang ya, kemudian cukup bahkan bisa besar sekali ya ditaruh di alun-alun atau ditaruh di tempat, pokoknya di tempat keramaian. Nah, di sini kalau ciri poster itu lebih menonjolkan kepada gambar. Nah, itu Pak anak-anak yang perlu saya jelaskan, yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster. Mudah-mudahan apa yang Pak Ri jelaskan bisa bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga nanti pada waktu ulangan anak-anak bisa membedakan ya antara iklan, slogan, dan poster. Baik anak-anak, itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya Pak Rid mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.